Sebelum lanjut Sebelum lanjut episode 191-195 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Segera mengatasinya. Episode 191. Hati Charlotte sedikit sakit memikirkan membayar $700 atau $800 semalam di hotel bintang 5 itu. Namun, dia segera mengatasinya. Saat dia bersiap untuk membayar, resepsionis itu tersenyum dan memberitahunya bahwa Richard adalah anggota VIP. Charlotte terkejut, tetapi segera menyadari bahwa itu mungkin normal karena dia adalah orang kaya. Dia mengambil kartu kunci dan naik ke atas bersama Richard. Ketika mereka tiba di kamar, dia sekali lagi terkejut. Ternyata itu adalah kamar presidensial. Dia belum pernah berada di tempat seperti itu sebelumnya. Duduklah. Aku akan mandi. Richard bertekad untuk membangunkan dirinya. Dia tidak akan membiarkan dirinya mengkhianati istrinya. Tentu saja, Charlotte tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia berjalan dengan malu-malu dan berkata, "Ayo pergi bersama-sama." Richard merasa malu. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menerkam Charlotte, tetapi pikiran rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Gracia akan hancur jika dia tahu. "Tidak apa-apa, aku akan pergi sendiri." Richard menjawab sambil mencoba mengalihkan pandangannya dari kakinya. Charlotte khawatir. Dia mengontrol jumlah obat yang dia gunakan agar Richard tidak menyadarinya. Sekarang, dia mulai khawatir jika dia menggunakan terlalu sedikit karena dia masih terlihat sadar. Charlotte menggigit bibirnya dan harus mengambil inisiatif. Dia mendekati Richard dan berkata dengan malu-malu, "Richard, itu tidak masalah. Aku sudah memberitahumu bahwa..." Dia berbicara dengan nada lembut dan malu-malu yang menurut Richard tak tertahankan. Namun, ketika dia mencoba mundur, dia secara tidak sengaja menjatuhkan vas bunga. Vas itu pecah berkeping-keping ke tanah. Queen Miller, yang sedang membaca buku di sebelah, mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pasangan muda di sebelah? Mereka cukup liar. Guyuran. Suara itu datang dari sebelah lagi. Queen mendengus mendengar suara yang mengganggu ketenangannya. Dia berdiri tetapi memilih untuk menahannya. Jika itu terjadi lagi, dia tidak akan bertahan lagi. Namun, dalam waktu kurang dari 3 detik, sekali lagi terdengar suara lain. Terdengar suara keras lagi, dan wajah Queen menjadi dingin. Dia pikir mereka tidak sopan. Queen membuka pintu dan keluar. Dia ingin memperingatkan orang di sebelah. Dia membayar untuk menginap di hotel ini karena ketenangannya, bukan karena kebisingannya. Di sisi lain, Charlotte tercengang. Saat melihat vas yang pecah, dia segera bergegas untuk membantu Richard berdiri. Namun, Richard tidak menyadari bahwa dia juga telah memecahkan asbak dan tangki ikan saat dia berada di sana. Dia tidak bisa berkata-kata. Charlotte menjadi sangat khawatir. Barang-barang itu mungkin sangat mahal. "Cek, kamu baik-baik saja?" Charlotte bertanya dan sedang tidak mood lagi. Richard menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Baru saja merusak beberapa barang. Aku akan mandi sekarang." Pada saat itu, ada ketukan keras di pintu. Charlotte tidak punya pilihan selain mengenakan pakaiannya. Saat dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin berdiri di luar. "Ada apa denganmu? Apakah kamu harus begitu keras?" Queen berkata dengan dingin. "Maaf. Aku minta maaf." Charlotte tersipu dan buru-buru meminta maaf. Dia merasa malu karena telah mengganggu tetangga mereka. Queen mengintip ke dalam dan memperhatikan pemandangan yang berantakan. Wajahnya santai dan bertanya, "Ada apa? Apakah seseorang mencoba memperkosamu? Akan membantumu memanggil polisi." Lagi pula, pemandangannya sangat berantakan sehingga sepertinya seseorang telah berjuang mati-matian. Meskipun mereka masih muda dan kuat, mereka tidak akan merusak begitu banyak item dalam prosesnya. Tentunya mereka harus membayar untuk semua ini. "Tidak, tidak. Kamu salah paham." Charlotte berkata tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjelaskan situasinya, dia tiba-tiba menjerit karena Richard telah meraih tangannya. Dia mencoba mandi air dingin, tetapi semakin lama dia di sana, semakin dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan impulsnya. Dia bingung dengan apa yang dia bayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia biasanya tidak kesulitan mengendalikan dirinya di depan Zelda main. Bang! Pintu terbanting menutup.
Queen sangat marah, dan dia berteriak, tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan padaku? Queen mengangkat tangannya dan mencoba menamparkan Richard. Charlotte sangat ketakutan sehingga dia mencoba menghalangi Queen dan malah menerima tamparan. Suara renyah membangunkan Richard yang mabuk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menggenggam dada seorang wanita, dan wanita itu adalah Queen. Apa yang dia lakukan di sini? Richard tercengang. Dia tahu apa yang dia lakukan tidak dapat dibenarkan meskipun berada di bawah pengaruh obat-obatan. Dia segera meminta maaf tetapi Queen memelototinya dan tergagap, kamu. Maaf, aku hanya. Richard bingung. Dia tahu bahwa menangkap Queen itu salah. Mata Queen terbakar amarah. Dia membenci pria yang lebih muda darinya yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Itu menjijikkan. Kamu sudah selesai. Queen meraung sambil mengeluarkan ponselnya. Tepatnya, dia akan menelepon seseorang. Dia tidak akan membiarkan dirinya menderita karena ini. Dia membuka pintu dan hendak pergi, tetapi Richard tanpa sadar menariknya kembali. Ini adalah hotel ibunya, dan dia akan sangat kecewa jika dia mengetahui apa yang dia lakukan. Queen terkejut dan meronta-ronta, tapi Richard memeganginya dengan kuat. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memeluknya dan memohon padanya untuk tidak menelepon. Namun, Queen tidak mau mendengarkan. Saat mereka berjuang, handuk Richard jatuh. Mata Charlotte berbinar tapi mata Queen melebar karena jijik. Kehilangan keinginannya. Episode 192. Richard sangat malu. Dia buru-buru melepaskan Queen dan membungkus dirinya dengan handuk mandi. Namun, Queen memanfaatkan kesempatan itu untuk lolos. Ekspresinya yang berapi-api membuat Richard terdiam. Dia tidak punya pilihan selain menutup pintu di belakangnya. Setelah gangguan seperti itu, dia kehilangan keinginannya untuk berhubungan seks dan berbalik untuk mengenakan pakaiannya. Charlotte menggigit bibirnya dan merasa kecewa. Richard jelas ingin melakukan sesuatu padanya tetapi terganggu. Membuang. Dia berjalan mendekat dan memeluk Richard dari belakang, bergumam, jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku hari ini, oke? Aku akan memuaskanmu. Sungguh. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang lain. Dia sudah mengambil inisiatif untuk merayunya, jadi mengapa Richard tidak menyentuhnya? Adapun Richard, dia sudah tercengang dengan tindakannya barusan. Jika bukan karena Queen, dia pasti sudah tidur dengan Charlotte. Bagaimanapun, Charlotte terlihat sangat menarik, terutama kakinya yang panjang dan ramping. Cek, aku sangat menyukaimu. Charlotte mengaku saat dia berlutut. Richard terkejut. Dia tergagap, jangan. Dia sudah merasa bersalah karena telah berselingkuh dari istrinya 3 kali, 2 kali dengan Zelda Main dan sekali dengan Queenie Carson. Bagaimana jika Gracia tahu? Dia akan hancur. Charlotte bertanya dengan getir, Richard, apakah aku tidak cukup menarik? Dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena sosok Gracia dan Zelda yang sangat menawan, Richard akan berpikir bahwa Charlotte adalah wanita cantik. Namun, dia sudah terbiasa dengan lekuk tubuh Gracia, jadi dia tidak begitu tertarik pada sosok ramping Charlotte. Itulah yang dipikirkan Richard tentang Charlotte. Tidak, kamu cantik dan bugar. Hanya saja aku punya pacar, kata Richard. Charlotte berdiri dan menjawab, aku benar-benar tidak keberatan. Dia tahu bahwa pacarnya adalah Yolanda Land. Namun, pertama kali dia mengirimnya pulang, kekaguman yang dia terima dari teman sekamarnya memberinya kepuasan besar. Dia jatuh cinta dengan perasaan itu, dan Richard adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa seperti itu. Richard menghela napas, bagaimana kalau Lara tahu? Richard ingin menggunakan Lara Jean sebagai alasan. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Lara, jadi dia berharap dia akan merasa sedikit malu. Kenapa? Kamu suka Lara? Charlotte menggigit bibirnya dan berkata, jika kamu melakukannya, aku akan memanggilnya untuk datang sekarang, dan kita bisa melakukan threesome. Dia tahu bahwa Lara tertarik pada Richard karena dia kaya. Dia bahkan mengakuinya sendiri. Charlotte juga memperhatikan bahwa Lara murung selama beberapa hari terakhir. Jika dia memanggilnya untuk threesome sekarang, Lara mungkin masih akan datang meskipun malu. Dia mengenal Lara dengan baik. Akan memalukan untuk berbagi pria yang sama karena mereka adalah sepupu. Dia tidak tahu apakah dia bisa menjadi dirinya sendiri jika Lara ada di sana. Mereka sangat dekat dan sering menginap, tetapi akan berbeda jika ada seorang pria yang hadir. Richard tercengang.
Dia bisa membayangkan pemandangan itu jika Lara ada di sini, dan itu pasti akan sangat menyenangkan. Namun, dia belum siap untuk itu. Saat ini, dia masih sangat membencinya meskipun dia memiliki sosok yang menarik seperti Queen. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyentuh seseorang yang dia benci. Tidak, itu benar-benar tidak perlu, kata Richard sambil tersenyum kecut. Charlotte merasa kecewa dan tahu dia tidak bisa lagi tinggal di kamar. Dia berkata, "Yah, istirahatlah dengan baik kalau begitu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Dia berarti setiap kata yang dia katakan. Richard mengangguk. Karena sudah larut, dia ingin memintanya untuk tinggal. Dia bisa pergi sebagai gantinya, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Dia melihat Charlotte pergi dengan air mata berlinang. Dia menghela nafas dan memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia pergi. Dia akan merasa lebih nyaman tidur dengan Gracia di pelukannya. Namun, saat dia hendak pergi, ada ketukan di pintu. Richard bingung. Apakah itu Charlotte? Jika ya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolaknya lagi. Apakah dia benar-benar akan melakukannya dengannya? Dia bertekad untuk tidak menipu Gracia lagi. Richard berjalan mendekat dan membuka pintu, hanya untuk melihat Queen berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Di belakangnya ada 4 penjaga keamanan. Richard segera mengerti. Queen sangat marah dan meminta bantuan penjaga. Para penjaga keamanan juga tercengang saat melihat Richard. Queen memberitahu mereka bahwa dia telah bertemu dengan seorang cabul, dan mereka hanya berusaha melakukan pekerjaan mereka dengan memastikan keselamatan para tamu. Namun, mereka tidak mengharapkan cabul itu menjadi tuan muda mereka. Itu dia. Awasi orang ini, kata Queen. Dia sudah memanggil asistennya untuk membantunya, tetapi dia khawatir Richard akan melarikan diri. Karena itu, dia memanggil penjaga keamanan untuk mengawasinya. Kalau tidak, jika Richard melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam padanya. Queen memekik, bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu Anda seperti ini? Saya menghabiskan uang untuk layanan berkualitas dan kedamaian dan ketenangan, tetapi orang ini harus mengganggu saya seperti itu. Bukankah Anda harus bertanggung jawab untuk ini? Pasti ada kesalahpahaman, kata penjaga keamanan senior dengan sopan. Salah paham. Kalian pikir aku tidak masuk akal, bukan? Coba lihat ke dalam, dia memecahkan beberapa barang di ruangan itu. Aku tidak perlu memberitahumu orang macam apa dia. Queen marah. Serahkan ini padaku. Richard merasa tidak berdaya. Dia tahu apa yang dia lakukan tidak dapat dibenarkan, jadi dia ingin kesempatan untuk menjelaskan kepada Queen. Para penjaga keamanan mengangguk. Tidak, jangan pergi. Dia menggangguku dan merusak barang-barang hotel. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Queen sangat marah. Apa yang salah dengan penjaga keamanan itu? Dia milik kita, kata satpam itu dengan lembut. Kamu apa? Anggota VIP kamu. Queen sangat marah. Wajar jika Richard adalah VIP karena dia pemilik alun-alun, tetapi menjadi VIP tidak berarti mereka bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Dia harus mengawasi Richard sehingga dia bisa menyuruh anak buahnya memukulinya nanti. Tidak, dia bukan anggota VIP kita, tapi tuan kita, kata satpam itu dengan hormat. Menguasai. Queen membeku, tuan apa? Apa maksudmu? Dia kehilangan kata-kata. Penjaga keamanan mengungkapkan dengan ragu-ragu, ini adalah putra bos kita. Queen kaget, apa? Ini hotel bintang 5. Dia anak bosmu. Bagaimana ini mungkin? Dia tinggal di hotel orang cabul yang mengintip di balik gaunnya. Dia merasa terkejut sekaligus jijik bahwa dia telah menghabiskan malam di kamar itu. Penjaga keamanan hanya bisa mencoba meredakan ketegangan dan berkata, itu pasti salah paham. Queen mendengus, salah paham. Jadi bagaimana kalau ini hotelnya? Bukan berarti dia bisa melecehkanku. Biar ku jelaskan. Richard menghela napas. Dia tidak tahu mengapa dia bertindak begitu impulsif sekarang, tetapi perasaan bahwa Queen meninggalkannya masih melekat di benaknya. Diam. Queen menatap Richard. Dia benar-benar marah dan tidak percaya. Richard memiliki alun-alun, membeli gedung, dan sekarang hotel ini juga miliknya. Itu berarti kekayaan bersih Richard mungkin mirip dengan miliknya. Karena dia pemilik hotel bintang 5, dia mungkin kaya. Richard berkata, itu salahku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia menggosok pelipisnya dengan kesal. Apa yang saya inginkan? Queen merasa jijik,
minta orang tuamu untuk meminta maaf padaku, maka aku akan memaafkanmu. Penghinaan itu terlalu berlebihan. Queen bersumpah untuk membalas dendam. Ketika orang tuanya tiba, dia akan memastikan untuk memaksa Richard berlutut dan meminta maaf padanya. Richard menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak. Ada yang lain. Ibunya akan membunuhnya jika dia tahu. Tidak. Ekspresi Queen berubah dingin, itu bukan terserah kamu. Jika orang tuamu tidak ada di sini, aku tidak akan melepaskanmu. Aku bersumpah. Dia sudah meminta bantuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena dia tidak salah. Richard tidak punya pilihan selain meminta penjaga keamanan untuk pergi saat dia mencoba menyelesaikan masalah dengan Queen. Tepat ketika dia meminta mereka untuk pergi, ibunya membuka pintu dan masuk. Siapa kamu? Episode 193. Siapa kamu? Ekspresi Queen sangat marah. Dia menatap Karen Lee dengan hati-hati. Temperamen bangsawan Karen adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan pada wanita lain sebelumnya. Para penjaga keamanan segera menundukkan kepala mereka dengan hormat. Queen menangkap dan berkata, apakah Anda pemilik tempat ini? Anda ibunya? Iya. Karin mengangguk. Queen menatap Richard lagi. Untuk sesaat, dia bingung. Sang ibu begitu anggun sedangkan putranya begitu menjijikkan. Apakah dia anak kandungnya? Karena mereka agak mirip satu sama lain, mereka pasti terkait secara biologis. Namun, bagaimana mungkin wanita yang begitu anggun melahirkan putra seperti itu? Para penjaga keamanan segera keluar dan menutup pintu di belakang mereka. Queen mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Jangan salah paham. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku di sini karena anakku menyuruhku datang. Karin menjawab. Richard merasa canggung. Bagaimana ibunya mengetahuinya? Itu berarti dia pasti tahu bahwa dia ada di sini bersama wanita lain. Ibunya pasti akan kecewa. Dia merasa gugup dan dia tidak berani menatap ibunya. Putramu baru saja melecehkanku. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Queen berkata dengan tenang. Dia awalnya sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak peduli ibu Richard ada di sini. Dia bersikap masuk akal karena dia benar-benar melecehkannya dengan meraih dadanya. Tidak, dia tidak akan berlutut kepada siapapun. Karin menggelengkan kepalanya. Saya baru saja melihat rekaman CCTV. Dari kelihatannya, dia salah. Karena itu, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya, tetapi tidak mungkin dia akan berlutut kepada Anda. Richard merasa bersalah. Dia tahu bahwa ibunya sangat kaya. Dia tidak pernah harus meminta maaf kepada siapapun sebelumnya. Kamu minta maaf. Mengapa aku membutuhkan permintaan maafmu? Aku ingin dia berlutut di hadapanku. Queen menatap Richard. Karen menggelengkan kepalanya, sudah kubilang, dia tidak akan berlutut kepada siapapun selama aku di sini. Kamu bisa menyebutkan permintaan lain. Permintaan lain. Apakah Anda ingin memberi saya kompensasi dengan uang? Apakah saya terlihat membutuhkan uang? Queen menjawab dengan dingin. Yah, kamu mungkin tidak membutuhkan uang, tetapi itu menyelesaikan banyak masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menerima kompensasi tunai Anda? Queen menyipitkan matanya ke arah Karen. Orang-orang yang dia panggil akan segera tiba. Dia bertekad untuk membuat Richard berlutut di depannya hari ini. Terserah Anda. Saya pikir selalu ada ruang untuk negosiasi untuk apapun. Wajah Karen tenang. Queen bersikeras, sayang sekali, aku ingin dia berlutut di depanku. Karen meliriknya dan mengangkat alis, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak. Queen menatap Richard. Dia bertekad untuk membiarkan Richard berlutut di depannya. Dia tidak akan menerima kenyataan bahwa seorang anak laki-laki 10 tahun lebih muda darinya telah meraih dadanya. Dia merasa jijik. Baik. Karen tanpa daya berjalan menuju Queen. Kemudian, dia berkata, jika tidak ada cara lain, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu ditendang terbuka, dan lebih dari selusin pria bergegas masuk. Tatapan berapi-api mereka mengejutkan Karen. Richard mengerutkan kening. Queen benar-benar memanggil begitu banyak orang. Apakah dia mencoba menghancurkan tempat ini? Bagaimana dengan sekarang? Wajah Queen menjadi tanpa ekspresi dan mengejek, suruh dia berlutut, dan kita bisa menyebutnya sehari. Karen tiba-tiba tersenyum dan berkata, benar-benar tidak perlu melalui banyak masalah. Masalah. Putramu melakukan apa yang paling aku benci.
Queen meraung. Karen tanpa sadar melirik perut Queen. Queen bahkan kesal dan berteriak, "Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Semuanya, tolong tunjukkan dirimu keluar dari sini," kata Karen. Semua orang mencibir pernyataan itu. Mereka telah disewa oleh asisten Queen dengan harga masing-masing $30.000. Jika mereka pergi, mereka tidak akan dibayar. Tidak berencana untuk pergi. Baiklah. Begitu Karen menyelesaikan kalimatnya, seseorang berteriak. Kemudian, seorang wanita muncul dan meraih leher pria itu. Dia membuangnya satu persatu seolah-olah itu boneka kain. Itu Betty Bernard, dan orang-orang itu bukan tandingannya. Karena Betty telah mengalahkan mereka dengan begitu mudah, para pria tidak berani tinggal di kamar lebih lama lagi. Mereka buru-buru melarikan diri dari tempat itu. Queen terkejut bahwa orang-orang yang disewanya dikalahkan begitu cepat. Ekspresinya benar-benar gelap dan dia berkata, "Kamu cukup kuat. Siapa namamu?" "Tidak masalah siapa saya. Saya di sini hanya untuk menemukan solusi untuk masalah ini." "Yah, aku akui bahwa kamu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sayangnya, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Dia harus berlutut di depanku." Queen berkata tegas sambil berjalan pergi. Namun, Betty terus menatapnya. "Minggir!" teriak Queen. Betty tidak bergerak tetapi hanya terus memelototinya. Karen berkata, "Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu mengirim seseorang untuk memukuli Richardi?" Richard terkejut bahwa ibunya mengetahuinya. "Ya, aku meminta seseorang untuk memukulinya. Itu karena dia mengatakan bahwa aku..." Queen mencoba menjelaskan tetapi terputus. "Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Anggap saja berhenti hari ini karena kamu juga mencoba mengalahkan Richardi." Karen tidak terpengaruh. "Dan jika aku tidak?" Queen membalas. Karen menjawab, "Itu akan mudah, kalau begitu. Kamu bisa nyah sekarang. Apakah kamu mengancamku? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan menyuruh seseorang untuk memukulku?" Suara Queen sedingin es. Dia memiliki kekayaan bersih $10 miliar juga, dan dia tidak takut pada siapapun. "Aku tidak akan melakukan itu. Omong-omong, namaku Karen Lee." Queen melirik Karen, membuka pintu dan keluar. Itu tenang di dalam ruangan. Richard merasa malu. "Ibu, aku..." Dia memandang putranya dan memerintahkan Betty untuk pergi dan menyiapkan makanan. Lalu, Richard berkata dengan gugup, "Bu, apa ibu kecewa?" "Sedikit." Karen mengangguk. Richard menundukkan kepalanya. Ibunya benar-benar kecewa. "Bu, aku tidak akan melakukannya lagi," kata Richard. Dia merasa tidak nyaman karena ibunya mengetahui apa yang dia lakukan. Karen berkata, "Kata-kata itu murah, tapi jangan bicarakan itu lagi. Karirmu berjalan dengan baik, dan aku memutuskan untuk membuka rumah sakit dengan gedung yang kamu beli kemarin." Richard terkejut. Rumah sakit tidak mudah dioperasikan, dan tidak semua orang bisa membukanya dengan mudah. Dia menggelengkan kepalanya, ibunya sendiri cukup luar biasa. Sementara itu, Queen keluar dari Hotel Luna, naik ke mobilnya, dan menamparkan wajah asistennya. Apakah mereka tidak berguna? Mengapa mereka begitu mudah dikalahkan oleh seorang wanita? Kemudian, Queen memejamkan matanya dan merasa tidak nyaman. Setiap kali dia melihat ke bawah, dia akan ingat di mana Richard menangkapnya. Dia bertekad untuk memberinya pelajaran. Dia kemudian membuat panggilan telepon untuk mempelajari lebih lanjut tentang Karen Lee. Namun, teman-temannya hampir tidak tahu apa-apa tentang Karen, selain fakta bahwa wanita ini telah membeli properti secara gila-gilaan baru-baru ini. Dia telah membeli hotel, bioskop, restoran, bar. Setelah mendengar informasi itu, Queen tercengang. Temannya mengatakan bahwa Karen adalah seorang wanita yang berubah-ubah, dan dia memiliki kekayaan bersih $10 miliar. Apakah itu berarti orang yang mengintip di balik gaunnya sebenarnya adalah anak dari keluarga kaya? Asisten yang mengemudi tampak bingung dan berpikir, "Ada apa dengan bos saya?" Richard sedang mengobrol dengan ibunya ketika teleponnya berdering. Dia menjawab telepon dengan ragu. Itu adalah Gracia Jordan. Dia terdengar cemas dan bertanya di mana Richard. Namun, karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia berada di hotel, dia hanya mengatakan padanya bahwa dia sedang sibuk. Gracia menarik napas lega. Dia khawatir sakit. Dia telah menelepon Richard untuk beberapa waktu, tetapi karena dia tidak menjawab panggilan, dia berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Dia akhirnya lega mendengar suara suaminya.
Sayang, bisakah kamu pulang lebih awal? Ucap Gracia pelan. Dia terlalu mengkhawatirkan Richard. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan punya siapa-siapa lagi. Baik. Setelah menutup telepon, Karen terdiam. Dia belum belajar banyak tentang Gracia, jadi dia harus waspada. Sebenarnya, dia pikir Gracia tampak seperti orang yang baik, tetapi dia masih curiga. Bagaimana jika dia adalah putri musuh mereka? Secara keseluruhan, dia masih harus berhati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, Karen berkata, "Richardi, apa pendapatmu tentang Willa Logan? Kamu pernah bertemu dengannya di Central City." Richard mengatakan bahwa dia tampak baik. Bibi Logan sangat lembut dan mobilnya berbau harum. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu ibunya bagian terakhir. Akan canggung jika ibunya mendengar itu. Karen menatap Richard lagi dan sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Namun, dia tidak tahu apakah Richard akan menerimanya atau tidak. Dibandingkan dengan orang asing seperti Gracia, Willa lebih bisa diandalkan. Episode 194. Faktanya, Karen selalu berpikir berbeda tentang Willa. Dia senang membantu orang, dan itulah sebabnya dia membantu Willa mendirikan perusahaannya sendiri. Selain itu, dia juga ingin mempelai prianya menjadi menantunya. Dia selalu ingin Willa memanggilnya Bibi, tapi sepertinya Willa belum mengerti maksudnya. Karena dia memiliki kecurigaan tentang identitas Gracia, dia ingin menyatukan Richard dan Willa. Dia mengenal Willa dengan cukup baik, dan Willa juga lembut dan cantik. Oleh karena itu, menurutnya Willa lebih cocok untuk putranya. Tentu saja, Karen tidak akan pernah memaksa Richard melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, juga tidak akan memaksanya meninggalkan Gracia. Dia harus membuat keputusan itu sendiri. Sepertinya Richard cukup populer di kalangan gadis-gadis. Karen ingin memikirkan cara agar Willa dan Richard bisa berkomunikasi lebih banyak, agar Willa perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Namun, popularitas putranya luar biasa. Dia tidak tahu apakah harus tersenyum atau marah tentang harem wanitanya. Sebagai seorang ibu, Karen ingin Richard memiliki nilai-nilai yang benar. Dia ingin dia berada dalam hubungan monogami yang akan bertahan sampai usia tuanya. Itu akan baik untuk Richard di masa depan. Karen tidak ingin putranya menjadi tidak bermoral seperti pria tidak bermoral di zaman kuno. Namun, dia benar-benar beruntung dengan wanita. Karen kehabisan ide. Dia tidak bisa memerintahkan putranya untuk tidak berbicara dengan wanita lain, kan? Itu tidak akan berhasil. Bagus bahwa putranya sangat menyenangkan, tetapi dia harus memikirkan cara untuk membawanya kembali ke jalurnya. Dia menghela nafas dalam diam. Melihat ibunya tidak berbicara, Richard mau tidak mau bertanya, "Bu, ada apa?" "Tidak." Karin menggelengkan kepalanya. "Kau harus menghubungi Willa. Dia sangat lembut dan baik." Richard bingung. Apa maksud ibunya? Dia tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, dia pikir mungkin ide yang bagus untuk menghubungi Bibi Logan, karena mobilnya juga wangi. Selain itu, kelembutan Willa jarang didapat, dan dia juga memiliki senyum yang manis. Richard mengangguk dan setuju. Namun, Bibi Logan tinggal di Central City, dan dia tidak berniat mengunjungi kota itu dalam waktu dekat. Dia tidak bisa memintanya untuk mengunjunginya, kan? Dia tahu bahwa dengan panggilan telepon, dia bisa segera datang. Itu tidak baik dari dia untuk melakukannya meskipun. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu itu. "Bu, Gracia menelepon dan memintaku kembali. Aku akan pergi sekarang," kata Richard. Karin menghela nafas. "Yah. Koki menyiapkan beberapa hidangan. Anda bisa meminta mereka untuk mengemasnya dan membawanya pulang." Sepertinya Richard lebih menghargai pernikahannya daripada ibunya. Karen sangat ingin makan bersama putranya. Baik. Richard berjalan keluar dengan gembira saat dia menuju ke bawah untuk mengambil makanan. Dia pikir dia bisa makan malam dengan Gracia, dan kemudian memeluknya untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Betty masuk dan berkata, "Apakah Anda ingin saya memberi pelajaran kepada Queen Miller?" "Tidak. Wanita kuat memiliki temperamen mereka sendiri. Dia bukan orang yang buruk, jadi biarkan Richardi menanganinya sendiri. Lagi pula, dia salah hari ini." Karin menggelengkan kepalanya. Betty tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa ketika dia melihat rekaman CCTV. Tidak heran Queen menjadi balistik. Dia benar-benar meraih dadanya dan menariknya ke kamar. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa berkata-kata.
Jika Richard memperlakukannya seperti itu, dia mungkin akan. Betty segera menggelengkan kepalanya. Richard mungkin tidak akan melakukannya padanya. Karen bertanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Richardi dan Willa? Presiden Lee, maksudmu sebagai pasangan. Akankah Willa setuju? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, dia tidak berpikir Willa menyukai Richard seperti itu. Dia mungkin hanya menganggapnya sebagai junior yang ramah. Willa selalu lajang. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Richardi, dia memiliki karakter yang baik dan akan merawatnya dengan baik. Saya cukup puas dengan itu. Karena dia adalah orang yang lembut, dia mungkin mempertimbangkannya jika saya menyebutkannya. Itu padanya. Meskipun apakah mereka berakhir bersama atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada Richardi sendiri. Kata Karin. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Willa, dan meneleponnya. Setelah beberapa saat, Willa menjawab. Karen tersenyum dan bertanya, kapan kamu bebas? Sementara itu, Richard baru saja sampai di rumah. Dia telah memarkir mobilnya di tempat parkir. Karena mobil Zelda main masih ada di alun-alun, dia berpikir untuk mengembalikan mobil itu padanya keesokan harinya. Dia memang mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya juga. Dia membawa makanan yang dikemas ke atas dan mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, dia merasakan pelukan hangat. Gracia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memeluknya dan Richard terkejut. Apa yang terjadi? Hubi, ingat untuk menjawab teleponku lain kali, oke? Gracia memeluk Richard erat-erat, lega karena dia baik-baik saja. Richard merasa malu. Dia mengingat semua pikiran mengganggu yang dia miliki ketika dia mengirim Charlotte Yates pergi. Mungkin itu sebabnya dia tidak mendengar teleponnya berdering. Dia tidak tahu bahwa itu karena dia telah membiusnya. Ya udah kita makan dulu, kata Richard. Richard tahu Gracia lapar, jadi dia meminta koki untuk menyiapkan beberapa hidangan. Gracia terkejut melihat begitu banyak makanan. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir karena dia lapar. Setelah makan dengan Richard, dia membersihkan sedikit dan mengambil inisiatif untuk berbaring di pelukannya. Dia menutup matanya dan tertidur. Dia merasa sangat lelah, tetapi selama dia berada di pelukan Richard, dia merasa sangat aman. Meskipun insiden dengan Queen telah mengguncang Richard dari apapun yang dia rasakan ketika dia dibius oleh Charlotte, dia masih tidak bisa menahan diri dari pikiran itu. Dia telah berolahraga, dan sudah menantikan untuk memamerkan tubuhnya kepada Gracia. Keesokan paginya, Gracia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Setelah Richard selesai makan, dia ingin menelepon tentang rencananya. Namun, karena Gracia khawatir tentang rentenir yang mendatanginya, dia mengikutinya ke kantor. Dia harus mengawasinya. Kalau tidak, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Richard, dia akan sangat membenci dirinya sendiri. Saat Gracia merencanakan segalanya di kepalanya, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon, dan benar-benar terpana. Sementara itu, Richard bersembunyi di toilet dan menelepon Zelda tentang rencananya. Dia terkejut mendengar kabar dari Richard pagi-pagi sekali dan mengatakan kepadanya dengan penuh semangat, saya benar-benar ingin pergi minum hari ini jika Anda punya waktu, datang dan minum dengan saya. Dia tidak memberitahu Richard bahwa ini adalah hari ulang tahunnya. Lagi pula, dia tidak ingin dia membelikannya hadiah. Paling tidak, dia hanya ingin Richard menemaninya. Richard setuju, oke, jam berapa? Bagus. Bagaimana kalau sore ini? Atau malam ini? Zelda menjawab dengan antusias. Aku baik-baik saja dengan apapun. Baiklah, aku akan menunggumu di tempat parkir alun-alun. Oke. Richard menutup telepon dan berjalan keluar dari toilet bertanya-tanya mengapa Zelda terdengar sangat bersemangat. Pasti ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku. Tentu saja aku akan membantunya. Pikir Richard. Suamiku, apakah kamu bebas hari ini? Gracia bertanya dengan penuh semangat. Dia baru saja menerima telepon dari teman sekelasnya tentang reuni kelas. Dia awalnya tidak ingin pergi karena dia sibuk dan masalah riba telah membuatnya stres. Namun, dia ingat bahwa salah satu suami teman sekelasnya adalah seorang pengacara, dan dia bisa menggunakan nasihatnya sekarang. Kalau tidak, dia harus membayar $7 juta, serta khawatir tentang keselamatan Richard. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan benar-benar hancur. Richard terkejut. Dia baru saja berjanji pada Zelda. Dia hanya bisa bertanya padanya, sayang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Aku ada reuni kelas hari ini dan aku ingin kau ikut denganku. Mulai siang sampai malam, kata Gracia dengan penuh semangat. Dia selalu pergi ke reuni sendirian, dan itu akan menjadi pertama kalinya membawa seseorang. Richard menatap Gracia. Matanya penuh antisipasi, dan Richard tidak tahan untuk menolaknya. Setelah hening sejenak, dia mengangguk sambil tersenyum, "Oke. Terima kasih, suamiku." Gracia menghela nafas lega. Sekarang dia punya suami, dia tidak akan diganggu oleh anak laki-laki lagi. Tepat ketika Gracia masuk ke kamar untuk berganti pakaian, Richard memasuki toilet sekali lagi. Dia menelepon Zelda dan berkata, "Kakak Zelda, maafkan aku benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi hari ini." Kita lihat saja. Episode 195. Di rumahnya, Zelda sedang merenung sendiri di kamarnya. Dia merasa sangat gugup dan memiliki kupu-kupu di perutnya. Pikiran untuk menghabiskan hari ulang tahunnya bersama Richard membuatnya merasa seperti mereka akan berkencan. Apa yang harus aku pakai? Skinny jeans. Ya, seharusnya begitu. Tapi Richard sepertinya senang melihat kakiku. Mungkin aku harus memakai celana pendek. Celana pendek itu. Dia akhirnya mengambil keputusan. Lalu, atasan apa yang harus saya pakai? T-shirt putih. Zelda bergumam pada dirinya sendiri dan mencoba beberapa pakaian sebelum memutuskan tampilan terakhir. Dia melihat dirinya di cermin. Dia memiliki kaki yang panjang, ramping, dan adil, dan kaosnya pas sehingga memperlihatkan perutnya. Dia tersenyum malu-malu, berpikir bahwa Richard akan menyukai penampilannya. Dia berbaring di tempat tidur dan mencoba menenangkan diri. Dia berpikir bahwa yang terbaik adalah pergi ke alun-alun di sore hari agar dia tidak mengganggu Richard saat dia bekerja. Zelda tidak berencana melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia tahu bahwa Richard mencintai Gracia, jadi dia juga tidak ingin menggodanya. Dia hanya ingin makan bersamanya, bersantai di bar, dan pulang secara terpisah setelahnya. Itulah yang ada dalam pikirannya. Namun, jika Richard meminta sesuatu, dia juga tidak akan menolaknya. Baik itu di dalam mobil, di jalan atau di rumah, dia akan setuju untuk apapun yang dia inginkan, tetapi hanya jika dia membuat langkah pertama. Lagi pula, itu adalah hari ulang tahunnya. Dia akan memperlakukannya sebagai hadiah darinya. Ketika Zelda mencoba untuk tenang, teleponnya berdering. Dia melihat nama Richard di ide penelepon dan merasa bersemangat. Mungkinkah dia menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya? Mungkin dia menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Atau, dia bisa menanyakan hadiah apa yang dia inginkan. Zelda menjawab telepon dengan harapan, namun. "Saudari Zelda, maafkan aku, tapi aku ada urusan hari ini." Suara minta maaf Richard terdengar di telepon. Zelda tertegun sejenak. Dia tiba-tiba merasa tersesat dan tidak nyaman. "Saudari Zelda, bisakah kamu mendengarku? Maaf, ada sesuatu yang muncul di menit terakhir, jadi aku tidak bisa pergi denganmu hari ini." Richard tidak mendengar jawaban darinya, dan dia berpikir bahwa itu mungkin hanya koneksinya yang buruk. "Ya, aku mendengarmu. Tidak apa-apa, aku mengerti." Zelda berkata dengan getir. Dia tidak hanya kecewa. Jika itu ada hubungannya dengan alun-alun, dia akan mengerti. Dia bahkan akan pergi ke alun-alun untuk membantunya memecahkan masalah. Namun, dia akan merasa sangat kecewa jika itu karena Gracia. "Oke, ngomong-ngomong, Sister Zelda, mengapa kamu memintaku keluar hari ini?" "Tidak ada. Silakan karena kamu sibuk." "Oke, karena aku tidak bebas hari ini, bagaimana dengan besok?" "Besok?" Zelda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita lihat saja." "Oke, kita akan bicara nanti. Sampai jumpa." "Oke." Zelda sangat kecewa saat dia menutup telepon. Hari ini dia ulang tahun. Tanpa perusahaan Richard, bagaimana dia bisa bertahan hari ini? Dia masih memikirkan kemana harus pergi dengan Richard beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia sibuk. Richard meletakkan teleponnya. Berdasarkan nada bicara Zelda, Richard berpikir bahwa dia mungkin akan baik-baik saja. Dia pikir dia kesal karena dia tidak bisa menemaninya, tapi dia mungkin hanya berpikir terlalu banyak. Kemungkinan dia hanya ingin minum dan bersantai. Mereka bisa melakukannya besok. Segera, dia berhenti memikirkan Zelda. Bahkan, dia sedikit bersemangat karena Gracia belum pernah membawanya ke reuni kelasnya sebelumnya.
Dia telah menolaknya sekali sebelumnya karena rasa tidak amannya, jadi setelah itu, dia tidak pernah bertanya lagi padanya. Namun, meja telah berubah. Sekarang dia kaya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadiri reuni kelas. Segera, Gracia selesai berganti pakaian dan berjalan keluar dari kamar tidur. Dia berpakaian santai tanpa sengaja berdandan karena dia tidak ingin pamer. Bagaimanapun, mengingat penampilan dan sosok Gracia, sedikit berdandan akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Richard berjalan mendekat. Dia berencana untuk berpakaian santai juga, karena dia hanya menemani istrinya untuk makan. Sayang, kenapa kamu tidak memakai skinny jeans? Tanya Richard. Hah? Oh, maukah kau melihatku memakai itu? Aku akan pergi dan berganti pakaian. Kata Gracia malu-malu. Dia telah memperhatikan Richard mengintip pantatnya beberapa kali sebelumnya ketika dia mengenakan skinny jeans, jadi dia pikir Richard senang melihatnya dalam pakaian itu. Karena itu, tidak, pakai saja untukku di rumah. Kata Richard. Oke. Wajah Gracia memerah. Adalah hak suaminya untuk melihatnya dalam pakaian apapun yang dia suka. Saat mereka turun, Gracia melihat BMW seri 7 diparkir di samping mobilnya. Dia terkejut. Dia telah melihat mobil itu beberapa kali sebelumnya dan tahu bahwa itu mahal. Tidak banyak orang yang mampu membelinya. Apakah kamu ingin masuk dan duduk? Richard tersenyum. Tidak apa-apa. Bukankah kamu sudah membelikanku mobil? Kita akan mengendarainya hari ini. Gracia menggelengkan kepalanya dan membuka pintu mobilnya. Richard tersenyum, kita bisa naik mobil ini hari ini, karena... Cincin. Halo, ya, Spite Hotel. Baiklah, saya akan segera ke sana. Gracia menjawab telepon dan menyalakan mobil. Kemudian, dia berbalik dengan rasa ingin tahu. Sayang, apa yang baru saja kamu katakan? Richard tidak punya pilihan selain mengatakan, saya mengatakan bahwa mobil ini adalah... Gracia mendesaknya, Hubi, ayo, masuk ke mobil. Richard bingung, tetapi membuka pintu mobil dan masuk. Gracia tiba-tiba melihat sepasang mata menatap ke arah mereka. Itu mungkin rentenir. Ada apa, sayang? Richard bertanya dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, Gracia sudah diusir dari komunitas. Tidak. Gracia menjawab dengan khawatir. Dia harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Tidak apa-apa jika dia kehilangan mobilnya, tetapi dia tidak mampu kehilangan Richard. Hubi, bawalah ini setiap kali kamu pergi. Ini semprotan merica, kata Gracia. Richard ingin menolaknya. Bagaimanapun, dia telah dilatih dalam tinju. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mendengarkan Gracia. Karena dia masih pemula, dia ingin lebih berhati-hati karena dia pasti akan bertemu dengan banyak orang. Richard menyelipkan semprotan merica ke dalam sakunya, berharap dia tidak perlu menggunakannya. Mereka membutuhkan waktu hampir 30 menit untuk tiba di Spite Hotel. Richard belum pernah menghadiri reuni kelas sebelumnya, baik itu reuni SD maupun SMA. Dia selalu merasa rendah diri tentang dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, reuni semuanya akan terjadi bulan depan. Dia mempertimbangkan untuk hadir jika dia punya waktu hanya untuk melihat mantan teman sekelasnya. Hubi, ayo pergi. Gracia berkata sambil memarkir mobilnya. Kemudian, dia mengambil $1.000 dari tasnya untuk membayar bagian makanannya. Dia tidak akan membiarkan orang lain membayar tagihannya. Segera, Richard dan Gracia masuk ke lift dan naik. Di kamar pribadi. Teman-teman sekelas Gracia di SMA terdengar tertawa dan mengobrol. Tiba-tiba, seorang pria berjas masuk. Dia ternyata adalah manajer Spite Hotel, dan juga teman sekelas Gracia. Dia berkata, saya melihat Gracia mengendarai Benz baru. Ada juga seorang pria muda di sebelahnya. Salah satu siswa berkata, Gracia adalah gadis paling populer selama masa sekolah kami. Semua orang di sekolah berpikir bahwa dia cantik. Wajar jika dia menemukan dirinya sebagai pria yang lebih muda, saya tidak berpikir bahwa Gracia menyukai pria yang lebih muda. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya mendengar bahwa perusahaan kecilnya tidak berjalan dengan baik, dan bahwa dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan gajinya sebagai guru. Bagaimana dia bisa membeli Benz? Saya yakin dia nyonyanya itu. Pria yang Anda sebutkan sebelumnya. Apa? Wanita simpanan. Tapi dia selalu menolak pria kaya yang mengejarnya saat kami masih mahasiswa. Kita semua sudah dewasa, bukan?
Pola pikir kita berubah. Dia mungkin menyadari nilainya dan menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan uang. Bukankah itu baik untuknya? Kamu benar. Aku ingin tahu berapa banyak yang diperlukan untuk membuatnya tetap sebagai wanita simpanan. Kamu ingin mencoba. Kamu sudah menikah, bukan? Aku bilang nyonya. Tentu saja itu artinya aku akan menyembunyikannya dari istriku. Haha. Ketika teman-teman sekelas di ruang pribadi tertawa, Gracia tiba-tiba membuka pintu, masuk sambil tersenyum, dan berkata, "Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan semua orang kepada suami saya, Richard Cannon." Suami. Malu pada Anda. Anda seorang gundik, bukan? Beraninya Anda memanggilnya suami Anda. Kita semua tahu yang sebenarnya. Tapi Richard ini sepertinya tidak mampu membeli Gracia. Dia terlihat seperti pecundang. Para siswa berbisik di antara mereka sendiri.